Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji serta syukur kita panjatkan pada Allah Ta'ala yang maha gopur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tak terhingga. Jikalau pepohonan di dunia ini dijadikan sebagai pena dan lautan sebagai tintanya, niscaya tidak akan pernah cukup untuk menuliskan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, hendaklah kita bersyukur di setiap keadaan. Salawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan pada baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang meniti jalannya sampai akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan suatu proses memanusiakan manusia, suatu tindakan proses belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu. Pendidikan sejatinya dapat mencetak generasi unggulan di masa depan. Hal ini seperti yang dikemukakan dalam salah satu teori belajar, yakni teori humanistik, di mana tujuan belajar menurut teori humanistik adalah bagaimana memanusiakan manusia. Teori humanistik lebih menekankan isi daripada proses, yang mana disesuaikan dengan minat, bakat, kemampuan, serta kebutuhan belajar anak dan potensi lingkungan. Dan pendidikan ini dalam Islam disebut thalabul ilm, yaitu mencari ilmu. Dan ini wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Tercantum dalam hadis, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm." Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Serta pepatah mengatakan, "The root of an education is very bitter, but the spirit is very sweet." Akar dari sebuah pendidikan itu sangatlah pahit, tapi ketahuilah, buah dari sebuah pendidikan itu sangatlah manis. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan bahwa nilai akademik bukan penentu keberhasilan pendidikan. Nilai akademik memang menjadi salah satu hal terpenting dalam pendidikan, salah satunya di negeri ini. Nilai akademik sendiri dijadikan salah satu indikator kelulusan bagi para pelajar maupun mahasiswa. Sebenarnya tidak ada yang salah dalam hal ini. Nilai menjadi patokan kelulusan dalam menempuh pendidikan, baik kelulusan naik kelas maupun untuk kelulusan untuk melanjutkan pendidikan di tingkat selanjutnya. Namun, banggakah kita dengan nilai akademik yang kita capai? Berbangga itu sah-sah saja, dan tidak ada yang salah mengenai nilai akademik. Namun, satu pertanyaan yang menarik dan bahkan menyentuh hati, apa sih yang sebenarnya kita cari di bangku pendidikan itu? Apa cuma ingin sekadar lulus dengan nilai terbaik? Tentu saja tidak. Kita sadar bahwa di dalam pendidikan pada umumnya terlalu menekankan kepada nilai akademik. Dan parahnya di Indonesia, pencapaian nilai akademik itu hanya berdasar pada tes yang cenderung melupakan arti sebenarnya dari materi yang diajarkan. Kita dibutakan dengan metode pembelajaran yang sifatnya abstrak. Dia cenderung lebih ke hafalan. Kita diberi materi yang diujikan, menghafal berlembar-lembar teks, rumus, dan sebagainya. Namun, apakah kita tahu esensi sebenarnya dari materi tersebut? Belum tentu. Metode seperti itu hanya akan meningkatkan tingkat stres pelajar kita dan belum tentu akan menjadikan kita menjadi seorang problem of solver. Tentu saja, seorang problem solver pasti akan tahu betul konsep dari materi yang dipelajarinya dan menggunakan langkah-langkah yang lebih dinamis dalam memecahkan permasalahan. Beberapa orang yang bergabung dalam kelompok penulisan ilmiah bisa dikatakan sebagai problem solver. Tentu saja karena mereka melihat materi pembelajaran di sekolahnya sebagai bahan untuk menjabarkan sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Mereka mencari implementasi. Nah, di bawah ini
Saya akan cantumkan hasil survei dari National Association of College and Employers atau dinamakan NACE. Pada survei tersebut didapat 20 kepribadian unggul yang dinamakan winning characteristic yang diurutkan sebagai berikut. Pertama, kemampuan komunikasi. Kedua, kejujuran atau integritas. Tiga, kemampuan bekerja sama. Keempat, kemampuan interpersonal. Kelima, beretika. 6. Motivasi atau inisiatif. 7. Kemampuan beradaptasi. 8. Daya analitik. 9. Kemampuan komputer. 10. Kemampuan berorganisasi. 11. Berorientasi pada detail. 12. Kepemimpinan. 13. Kepercayaan diri. 14. Ramah. 15. Sopan. 16. Bijaksana. 17. Indeks prestasi minimal 3.0. 18. Kreatif. 19 humoris, dan 20 kemampuan berwirausaha. Terlihat bahwa sifat-sifat yang berhubungan dengan moral dan kekompakan berada pada tingkat teratas. Sebuah cerita tentang seorang mahasiswa luar negeri yang mengalami nilai ujian atau nilai akademik yang sangat buruk yang menyebabkan dia dipanggil oleh dosennya beserta ibunya ke ruang dosen. Dosen berkata pada ibunya, "Anakmu adalah kegagalan. Dia nyaris tidak lulus di kelasku dengan nilai seperti ini," sambil menunjukkan nilai di mata kuliah itu adalah F. Dan berkata, "Saya tidak yakin masa depannya akan seperti apa." Kemudian sang ibu memarahi anaknya, "Kamu itu maunya apa? Kamu harusnya lulus tahun ini, nak. Tolong dengarkan dosenmu. Mau jadi apa kamu nanti?" Kemudian mahasiswa pun berkata, "Dengan penuh hormat, jangan sebut saya sebuah kegagalan. Kegagalan adalah sebuah peristiwa, bukan orangnya. Dan Anda bicara tentang masa depan, Pak. Tapi Anda tidak sedang menyiapkan kami untuk itu." Dosen pun heran, kemudian berkata, "Apa maksudmu, nak?" Mahasiswa menjawab, "Tolong dengarkan saya dulu. Apakah Anda setuju bahwa di masa depan sebagian besar pekerjaan akan dibuat otomatis?" Dosen menjawab, "Ya, jadi?" Mahasiswa pun berkata, "Jadi orang-orang sukses haruslah punya rasa ingin tahu, inovatif, dan memiliki keuletan untuk beradaptasi terhadap perubahan baru." Dosen pun berkata, "Apa maksudmu, nak?" Mahasiswa menjawab, "Maksud saya, fokus di sekolah ini bukanlah pada hal-hal tadi, melainkan memuntahkan informasi dan mengerjakan ujian. Dan itu benar adanya. Tapi di zaman sekarang, kreativitas adalah skill kepemimpinan yang paling penting." Dosen berkata, "Oh, jadi menurutmu begitu?" Mahasiswa menjawab, "Anda tidak harus percaya pada saya, Pak. Tapi mungkin Anda akan percaya 1.500 orang eksekutif yang baru-baru ini menyatakan kreativitas adalah skill kepemimpinan yang paling penting. Tidak lama lagi, tidak akan ada lagi orang yang mendapatkan pekerjaan karena apa yang mereka ketahui. Karena tidak ada yang peduli dengan apa yang Anda tahu atau fakta apa yang Anda ingat. Kita punya Google dan Siri untuk itu. Di masa depan, orang-orang akan mendapatkan pekerjaan karena apa yang mereka bisa lakukan dengan kemampuan mereka. Bisakah mereka secara kreatif memecahkan permasalahan di dunia nyata? Bukan hanya mengikuti perintah atau petunjuk dan hanya menyilang soal-soal pilihan ganda." Mahasiswa berkata pada ibunya, "Jadi ibu, itu yang membuat saya tertekan. Karena tugas-tugas robot yang kami pelajari di sekolah ini harus dihentikan. Karena tidak ada satu orang pun yang mampu melakukan pekerjaan robot lebih baik dari robot." Miliuner pendiri Alibaba, Jack Ma, mengatakan, "Kita tidak seharusnya bersaing dengan kecerdasan buatan. Sebagai gantinya, fokuslah dalam mengembangkan kecerdasan unik manusia." Jadi, tugas yang berbasis pengetahuan yang berulang-ulang ini harus dihentikan, harus ditinggalkan. Atau di masa depan Anda akan menemui banyak lulusan dari kelas Anda langsung menuju antrian pengangguran. Banyak perusahaan besar yang saat ini tidak melihat nilai sama sekali. Google pernah menyatakan, IPK adalah kriteria yang tidak berguna dalam pekerjaan. Pendiri Tesla, Elon Musk, pun setuju. Jadi, saya mengatakan ini dengan perasaan sedih dan gelisah.
Jika Anda melanjutkan mengajar hari ini seperti Anda mengajar kemarin, maka Anda telah merenggut hari esok dari kami. Pepatah berkata, kau bisa menuntun seekor kuda ke sumber air, tapi kau tak bisa memaksanya untuk minum. Dan jika Anda bisa membawa kegembiraan dalam kelas, Anda bisa membuat anak bandel manapun jadi rajin belajar. Selama dia menemukan keindahan belajar yang sesungguhnya. Pak dosen, saya tidak bermaksud merendahkanmu. Anda memiliki peranan penting di planet ini. Anda membangun, membentuk, dan menyelamatkan banyak jiwa. Tapi jika Anda benar-benar peduli dengan masa depan saya, seperti yang Anda katakan tadi, maka Anda harus berkomitmen penuh dan tanyakan pada diri Anda dengan sejujurnya. Bagaimana saya mempersiapkan seorang anak untuk menghadapi yang belum ada saat ini? Sebuah petunjuk. Jawabannya tidak ada di sini. Tapi dengan ini dan ini. Di masa depan, kita membutuhkan lebih banyak semangat dan kasih sayang. Orang-orang dengan hati yang penuh inspirasi dan kebijakan untuk memajukan planet ini. Mahasiswa pun berkata pada ibunya, "Wahai ibu, sungguh aku mencintaimu. Tapi, bolehkah saya jujur? Tahukah ibu, salah satu faktor terbesar untuk kesuksesan anak? Itu bukan IQ, tapi makan bersama keluarga. Dan kita sudah cukup lama bukan tidak melakukannya? Saya tahu, terkadang ibu tidak merasa bangga karena mungkin saya bukan murid yang sempurna. Tapi saya tidak bodoh. Hasil ujian ini menunjukkan saya menguasai 70% materi. Tapi itu adalah 0% dari masa depan saya, Bu. Tapi jangan khawatir, saya akan lulus dan melewati semua ini. Tapi saya butuh ibu untuk memberi saya kesempatan yang saya perlukan untuk menjadi diri sendiri dan hidup dengan benar. Karena perasaan terbaik di dunia ini adalah ketika orang tuamu sendiri mengerti dirimu." Ada sebuah kutipan dalam buku Sang Nabi, karya Khalil Gibran. Dia menulis, "Anakmu bukanlah anakmu. Mereka adalah putri-putrimu kehidupan yang merindukan dirinya sendiri. Mereka lahir melalui engkau tapi bukan darimu. Dan walaupun mereka bersamamu, mereka bukanlah milikmu. Kau bisa berikan cintamu tapi tidak pikiranmu. Karena mereka punya pikiran sendiri. Kau bisa berikan tempat tinggal untuk raganya tapi tidak jiwanya. Karena jiwa mereka tinggal di rumah masa depan." Jadi Bu, saya sangat senang jika ibu memberikan kasih sayang yang saya butuhkan untuk mengejar mimpi-mimpi saya. Maka jika kita ingin berhasil, kita bertiga perlu perubahan sikap di semua lini. Kita bicara tentang masa depan, tapi masa depan itu sekarang. Dan itu dibentuk sekarang oleh kita semua. Dosen pun terheran. "Aku tidak pernah melihatmu berbicara seperti itu sebelumnya, Nak. Saya bangga padamu. Kami sadar bahwa nilai ujian bukanlah penentu keberhasilan dalam sebuah pendidikan. Dan kami sadar bahwa ada yang lebih penting dari nilai ujian, yaitu nilai kehidupan." Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Karena hidup ini akan indah jika saling memaafkan atas kekurangan dan jika Allah menjadi tujuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.